Oke, baik. Terima kasih. Mari kita mulai, seolah-olah mulai dari awal lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar Microsoft Visio ya, dengan mendesain suatu sistem menggunakan data flow diagram sama flowchart. Ya. Nah, nanti ada beberapa siklus yang harus kalian gambar gitu ya. Tentu saja dengan Visio, dan menggambar nggak cuma flowchart tapi juga data flow diagramnya. Jadi bikin data flow diagram dan bikin flowchartnya gitu. Nah, data flow diagram itu juga udah pernah diajarin mestinya di sistem informasi akuntansi ya. Diagram logik, kalau data flow diagram itu logiknya, ya, logikanya. Kalau flowchart itu dokumen fisiknya. Ya. Nanti kita dari situ jelas, nanti kalau praktek jelas. Oh, ini fisiknya seperti ini. Oh, logiknya seperti ini. Itu ada level-levelnya juga, ada level 0, level 1, dan seterusnya. Lalu kita gambar flowchart-nya. Nah, hari ini kalian itu lewat Bismart ya. Dilihat di Bismart-nya itu yang ini. Ya, data flow diagram dan flowchart ya. Nah, sekarang kita lihat ke materi data flow diagramnya, kita download ya. Download, lebih enak di download ya. Setelah di download kalian buka ya, ngapain aja sih gitu ya kerjaannya. Nah, kalau mau lihat teknis pekerjaannya, ke halaman paling belakang ya, nomor di paling belakang ini halaman 8, di situ ada tugas 3 ya, yang digambar mana aja. Nah, ini 3 gambar ini nanti kalian gambar di Visio. Nah, sekarang yang digambar mana aja, yuk kita lihat ke atas ya. Nah, kita lihat seperti ini. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Kita mau belajar tentang siklus penggajian ya. Kalau di bahasa Inggris kan itu payroll. Ya. Jadi kalau kalian dengar kata payroll jangan bingung, karena payroll itu penggajian, menggaji karyawan gitu ya. Nah, kalau karyawan cuma 1, 2, 5, apa 10 orang, 15, 25, ya oke lah. Mau diganti dengan sistem cash, meskipun merepotkan gitu ya. Tapi kalau karyawannya 1000 gimana? Kalau karyawannya 5000 gimana? Itu aja kalau satu tempat loh. Kalau cabangnya banyak di seluruh Indonesia gimana? Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat. Di sini ada bulat, ada bujur sangkar ya. Bukan persegi ya, bujur sangkar. Bujur sangkar itu menggambarkan entitas ya. Jadi suatu bagian yang terlibat dan nanti ada yang mengerjakan pekerjaannya gitu ya. Nah, yang pertama di tengah itu adalah bulat, itu adalah proses. Kalau kita belajar data flow diagram, ini namanya proses. Nah, ini adalah kita mulai dari data flow diagram dulu. Kita lihat ke atas dulu data flow diagram ya. Data flow diagram itu untuk apa, nanti flowchart untuk apa, kalian bisa lihat teorinya di buku ya. Jadi untuk mendokumentasikan siklus ya, kita mulai dari data flow diagram dulu, lebih mudah daripada langsung flowchart gitu. Nah, kalau data flow diagram logiknya itu logonya cuma 4 ya. Bujur sangkar, panah, bulat, sama data storage. Ini tempat data disimpan, data storage ini ya. Nah, ini kalau yang kotak ini sumber data dan yang bulat ini proses. Ya, proses. Nah, kalau flowchart logonya lebih banyak, ada dokumen, multiple dokumen, input output ya. Ini ada display, ini ada keyboard, kalau digabung jadi display dan keyboard. Ini tempat penyimpanan gitu ya. Segala macam, ini mulai dan berakhir gitu. Nah, sekarang kita lihat siklus penggajian level yang paling tinggi, yaitu level yang paling tinggi itu level 0 ya. Nanti harus di breakdown ke level-level berikutnya. Nah, kalau level 0 seperti ini, level breakdown berikutnya adalah seperti ini. Ini adalah siklus yang sama ya, siklus penggajian. Cuman kalau yang kedua ini itu sudah level 1, siklus penggajian level 1, data flow diagram siklus
penggajian level 1. Nah, level 0-nya seperti ini. Nah, yang mudah-mudah dulu kita sebelum breakdown jadi lebih sulit, dan nanti akhirnya di breakdown ke flowchart, ya, itu nanti ada prosesnya. Sekarang kita lihat, ya, menggaji karyawan di perusahaan tuh gimana sih, gitu ya. Ya. Nah, yang pertama itu adalah kita mengidentifikasi, oh, menggaji karyawan ada sistemnya, gitu ya. Namanya sistem pemrosesan penggajian, gitu. Nah, dapat data dari mana aja? Nah, kalau setiap departemen di perusahaan itu ada departemen keuangan, ada departemen departemen HRD, ya, ada departemen produksi gitu, ada departemen marketing gitu ya. Nah, itu semua departemen-departemen, setiap ya, nggak cuma departemen, itu mengasih data kartu presensi ke sistem pemrosesan penggajian. Maksudnya kartu presensi itu apa? Kartu presensi itu nanti lihat yang terlambat itu mungkin gajinya dipotong gitu ya. Yang datang tepat waktu itu nggak dapat apa-apa, tapi yang datang lebih cepat dari waktu yang ditentukan dapat bonus, misalnya kayak gitu. Ada yang nggak masuk, ada yang masuk, ada yang dapat uang makan, nggak dapat uang makan, semua itu diatur di kartu presensi. Nah, itu data dari setiap departemen. Lalu dari HRD atau SDM, sumber daya manusia, Human Resource Department, itu dia punya yang ngurusin data dia. Ya, karyawannya direkrut kapan, statusnya masih kontrak apa sudah tetap misalnya, atau lagi magang gitu ya, atau udah mau pensiun, atau pangkatnya apa, itu menyesuaikan gajinya. Itu semua bagian kepegawaian, ya, SDM. Ya, dia ngasih data ke sistem pemrosesan penggajian. Mengenai siapa yang kerja nanti dulu. Ini cuma logiknya dari departemen, ya, kartu presensi sama SDM untuk data karyawan. Nah, ini diproses ya di suatu sistem ya. Terus uangnya dikasih bukan ke karyawan tapi ke bank dulu. Nanti bank yang ngasih ke karyawan gitu. Karyawan cuma dikasih slip gajinya ya. Nah, uangnya gelondongan dikasih ke bank ya, pakai satu cek. Nah, nanti bank yang transfer ya. Kita ngasih data tapi bank yang transfer. Oh, ini orang ini nomor rekening sekian dapatnya sekian 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 gitu. Ya, jadi ceknya ke bank, nanti bank yang distribusi uangnya, slip gajinya ke karyawan gitu ya. Terus ada laporan penggajian itu nanti ke manajemen untuk dicatat gitu ya. Ada angka-angkanya dibukukan. Nah, terus untuk pajaknya juga, karena setiap karyawan yang gajian itu kemungkinan juga dipotong pajaknya kan kita yang motong, perusahaan yang motong. Nah, harus ada laporan pajak dan pembayaran pajaknya itu ke kantor pajak. Jadi yang terlibat ada 6 entitas departemen, setiap departemen, bagian HRD, kantor pajak, karyawan, bank, sama manajemen. Nah, kira-kira begitu yang harus dikerjakan nanti. Nah, ini kalian gambar pakai Visio, nanti saya ajarin caranya. Ya. Nah, kemudian kita breakdown dulu ke level 1. Ini masih level 0 ya, masih logik banget, tapi belum jelas ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita harus breakdown prosesnya tuh gimana sih sebenarnya. Ya, kita breakdown ke dari 1 buletan ke 5 buletan. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini tadi buletan yang 1 gede tadi itu, tapi sebenarnya ada 5 pekerjaan. Nah, kalau entitasnya tetap 6, SDM, departemen, ya, kantor pajak, karyawan, bank, sama manajemen. Ya, sama. Yang kotak sama, ya, 6 biji, tapi bulet ini di breakdown ke 6 ke 5 proses gitu. Kan kita lihat SDM ya, itu memperbaiki data karyawan ya. Nomor 1 pekerjaannya adalah apa? Mengupdate ya. Mengupdate data karyawan, ditaruh di master file, ada master filenya gitu. Nanti disimpan, ini kan lambang logo storage nih, logo data storage, disimpan di storage di sini menjadi data dan daftar karyawan dan gajinya gitu. Nah, nanti data ini dipakai sama pekerjaan lain ya. Tuh dipakai untuk membayar gaji, dipakai untuk membuat laporan, dipakai untuk ngitung pajak dan pembayaran pajaknya gitu. Ya. Jadi pekerjaan orang HRD ini penting gitu. Karena dia menyiapkan, mengupdate data daftar karyawan gitu loh. Ya, lalu kerjaan nomor 2, pembayaran. Nah, pembayaran tunggu dulu, departemen kartu presensi. Nah, ini pembayaran jadi menyesuaikan. Karena setiap kartu presensi nanti karyawan bisa beda-beda.
ya. Terus slip gaji dibuatkan, dikasih karyawan. Cek gaji, ceknya dikasih ke bank, gitu ya. Nah, terus voucher ini, voucher sistem itu kalau di akuntansi, kalau ada voucher keluar, itu berarti ada duit keluar yang harus dicatat. Jadi, kita modal nyatatnya itu dari voucher, karena voucher itu sudah di ACC sama pejabat berwenang gitu. Nah, voucher ini jadi semacam trigger atau trigger untuk mengupdate buku besar, ya, mengupdate buku besar dan disimpan di buku besar. Nah, ini yang nanti jadi informasi akuntansi ini buku besar. Nah, kesananya ada sistem lagi nanti dari buku besar sampai laporan keuangan gitu. Nah, itu pembayaran gajinya. Lalu pekerjaan nomor 3 juga ngambil dari data sini, dari daftar karyawan, daftar gaji ini, ya, bikin laporan biaya gaji manajemen biar tahu, oh biaya gajinya sekian gitu, ya, untuk analisis macam-macam lah. Lalu dari sini juga dipotong berapa, nanti gajinya disetorkan berapa gitu ke kantor pajak. Ya. Nah, jadi kita breakdown ke 5 proses gitu, sedangkan yang kotak-kotaknya masih sama gitu. Nah, terus kalau mau lebih rinci lagi, baru kita gambar flowchart-nya. Flowchart-nya tuh yang ini loh. Nah, ini flowchart-nya. Ya. Nah, inilah flowchart-nya. Flowchart coba kita lihat. Tuh, kayak begini. Ini flowchart yang tadi. Sama. Nah, menurut kalian rumit mana flowchart sama data flow diagram? Flowchart, Pak. Lebih rumit flowchart ya. Makanya kalau mau bikin flowchart yang rumit ini, sebelum mulai langsung bikin flowchart, itu kalian bikin data flow diagramnya dulu, baru bikin flowchart-nya gitu. Ya, memang kalau bikin langsung flowchart tuh berat. Perancang sistem rata-rata pakai flowchart, pakai data flow diagram dulu, ya, sampai level berapa, nanti kalau masih ada yang butuh di breakdown lagi bulatnya gitu. Ya, jadi perbagian gitu. Sampai rinci, lalu baru bikin flowchart-nya. Nah, kalau flowchart itu sudah alur dokumen ya. Nah, ini ada gambar-gambar dokumen nih. Coba kita gedein sedikit. Kita gedein, nah kita lihat nih, ini SDM, ya, tadi sama. Nah, ini namanya start, ya. Terminal mulainya dari SDM, dari departemen, ya. Terus mana lagi yang start lagi? Tuh, kantor pajak, bank, karyawan. Nih, buku besar, ya toh? Ya. Nah, kita lihat sekarang tadi SDM, tadi ngapain? Oh, mengupdate data karyawan, data perubahan. Nah, ya ini kan ada dokumennya. Dokumen, tapi dokumen itu kan nggak mesti kertas. Ini kalau zaman dulu kertas. Tapi kan sekarang dokumen bisa virtual, bisa software. Itu kan ya dokumen juga, cuma di layar komputer gitu. Ya. Udah, ini terminal, mulai, start, terus bikin dokumen ini, terus diupdate dengan ini. Ini apa namanya nih? Kalau kita lihat ke atas ya. Kita lihat ke atas nih, operasi manual. Ya sekarang udah nggak manual lagi gitu. Tapi di situ menandakan ada pekerjaan gitu yang harus dikerjain gitu. Ngupdate namanya. Entah manual nggak manual, tetap dikerjakan di komputer. Ya logonya seperti ini tetap. Jadi SDM itu dengan dokumen-dokumen kontrak karyawan, mungkin ada karyawan baru, surat-suratnya harus jelas, di situ dikontrak, ditulis gajinya berapa, lalu diupdate, disimpan. Nah ini disimpan berdasarkan alphabetical atau date, data tanggal ya. Alphabetical tuh alfabet itu loh, susunan nama karyawan dari A sampai Z. Kalau date itu ya dia masuknya kapan gitu, terus nanti kan ketahuan pensiunnya kapan gitu misalnya. Ya, nah departemen terus setiap kartu presensi itu siapkan ceknya gitu ya, terus dihitung pakai tarif pajak, ini ada data juga ya, terus bikin data presensi masuk gitu ya, yang membingungkan memang, tapi di sini kelihatan alur dokumennya gitu ya. Terus ada proses siapkan laporan pajak dan siapkan laporan penggajian ya. Nah terus siapkan laporan pajak, ada dokumen laporan pajak, terus ini B itu off page connector, ini konektor ya, cari B-nya lagi. B-nya mana lagi? Nah, kalau B-nya ini ke sini ke B, berarti kita nyari B. Nah, ini B. Ya, kita siapkan laporan pajak PPh-nya, terus kita siapkan pembayaran pajak vouchernya, ya. Terus bikin dokumen dan lampiran-lampirannya gitu. Ya, langsung ke C, ini C, kita lihat
C itu yang ini. Nah, C ya. Ini voucher, cek, ada 3 dokumen ini baru bisa diproses. Kalau belum ada 3 dokumen ini, belum bisa diproses. Ya. Nah, terus vouchernya, cek pembayaran gajinya, sama laporannya kan kalau bayar pajak nggak cuma duitnya, tapi ada laporan juga. Itu ke kantor pajak selesai di sini, gitu. Ya. Terus dari D tadi ini D, kalau D ini dari, nah ini D, ya. Misalnya ini daftar gaji ya, tetap dari daftar gaji sini, ya, dari departemen sudah dihitung, disiapkan cek gajinya, ya, daftar gaji, voucher gaji, cek gaji itu ke D, D itu ke sini. Nah, ini ke sini. Nah, voucher sama ceknya itu diproses, disetujui sama pejabat berwenangnya, terus voucher cek gajinya sudah ditandatangani, terus dikasih ke bank. Seperti itu loh. Jadi di sini dokumennya kelihatan jalan gitu loh. Ya. Nah, itu semua bisa virtual, itu semua bisa software. Tapi kalau dibangun ininya sudah jelas, nanti programmer tuh bikinnya enak banget gitu loh. Ya. Nah, kalian suruh aja programmer membuat ini, tapi yang mendesain kalian gitu. Ya. Nah, inilah bahasa desain kalian. Ya, kalau insinyur misalnya arsitek pakai AutoCAD lah, kalian dia pakai Visio gitu. Ya, dia gambar rumah, konsep rumah yang kita gambar adalah desain software. Ya dengan ini gitu. Nah, tugas kalian ya untuk minggu depan, yang dikumpul minggu depan adalah ini. Ya. Pertama, gambarlah dengan Visio. Satu file dengan 3 sheet, nanti saya ajarin caranya gimana ya, sama kayak Excel. Ya, contoh 31, 32 sama 42. Yang mana aja tuh? Ya. 31 berarti yang ini. Ya, siklus pegajian level 0-nya, terus 32 yang level 1-nya. Lalu yang 42 yang flowchart-nya gitu ya. Nah, caranya gimana? Mari kita buka Visionya. Visio Anda buka, kalau saya tempat saya logonya seperti ini ya. Visio itu buka, nanti munculnya seperti ini. Kalau kalian baru install ya, nanti seperti ini masih kosong. Ini karena kemarin sudah ada saya kerjakan gitu ya. Ya, kalian klik aja blank drawing. Ya, kita yang blank. Ya, nanti ada 2 pilihan, metric sama US unit. Kalau US unit itu inci, kalau metric itu senti. Nah, kita kan pakainya senti, bukan US unit. Kalau pakai senti, ya pakai metric namanya. Jadi sistem ukur kita itu metric. Metric itu sentimeter, meter. Kalau US unit itu inci sama feet. Ya, inci sama feet, berapa inci gitu. Ya, berat kita kilogram, dia pound gitu. Liter kita pakai literan, dia pakai galon gitu. Amerika itu nggak mau ikut-ikut Eropa, ya, dia bikin ukuran sendiri gitu. Ya, nah kita sekarang yang metrik aja, nggak usah US unit, nanti malah bingung. Create, ya, nah create seperti ini, ya. Nah nanti caranya manggil bentuk-bentuknya itu kita ke more shapes, ya. More shapes, kita tadi mau gambar apa? Data flow di diagram. Data flow diagram itu tempatnya di software and database. Ya, lalu ke software, kita lihat, nah di sini ada data flow diagram. Ya, data flow diagram shapes. Ya, ingat, jadi dari more shapes ke software and database, ke software data flow diagram shape. Karena ini memang bahasa untuk membuat software gitu loh. Nah, ini datanya keluar semua, sudah ada. Nanti tinggal tarik-tarik aja gitu ya. Nah, sekarang ini saya split 2, ini juga saya split gitu. Ini cara gambarnya gimana sih gitu ya. Yuk kita coba. Nah, ini ya. Oke, ini yang lebih besar dan lebih jelas ya. Nah, pertama supaya proporsional, ini kertas kalau kalian mau seperti ini zoom ya, yang cepat bisa pakai yang di bawah ini. Atau kalau mau males ke sini, kalian bisa pencet kontrol di keyboard ya. Kontrol paling pojok kiri bawah ya. CTRL kontrol. Terus mainkan ini di mouse itu ada rodanya tuh apa sih nih namanya?
kalian suka sebutnya apa nih? Scroll ya. Nah, scrollnya itu kalau kalian pencet kontrol ada scroll gitu ya. Untuk zoom in, zoom out gitu. Nah, pertama supaya proporsional, biarkan aja cukup besar seperti ini ya. Ini tips and triknya. Terus kita lihat ada kotak berapa, ada bulat berapa gitu ya. Nah, kotak bulatnya jelas satu di tengah. Kalau kurang besar bisa dibesarkan. Tarik ya dari sini, klik, tarik ke sebelah sini. Ya, satu ini di tengah begini, terus kotaknya harusnya entity ya, kotak itu. Cuman saya nggak suka entity karena nggak bisa disetel jadi besar gitu, nggak enak. Cuman bisa kiri sama kanannya. Yang bisa disetel semua itu external interactor. Nah, ini bisa nih disetel gini. Nah, ya ingat persegi, jangan bujur sangkar, jangan persegi. Nah, kalau sudah pas, kira-kira kurang besar dibesarkan, yang proporsional gitu ya. Nah, seperti ini misalnya. Oh, udah. Nanti tinggal di copy. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya udah, kita sebar ke sini. Ya, seperti ini. Ya, ini bisa di sebelah sini, biar lurus, ada alat bantunya itu ya. Biar proporsional, yang 2 di sebelah sini. Nah, seperti ini. Kan sudah jadi. Kalau mau per ini sekali sudah rapi, nggak satu-satu, ini di blok aja. Ya, terus digeser ke atas, bisa pakai kursor. Nah, seperti ini. Ya, bisa pakai kursor. Ini juga. Ya, bisa pakai kursor biar lebih rapi gitu. Ya. Juga dirapikan. Nah, udah. Terus di sini tulis aja. Kalau pengen di zoom in nggak apa-apa, zoom in lebih gede. Di sini tulis departemen gitu ya. Di sini tulis SDM. Ya, caranya gimana nulis, klik aja terus langsung ngetik itu nanti udah nulis sendiri dia, kantor pajak gitu ya. Ini kayaknya kurang gede deh, saya gedein aja deh. Ah, gitu. 12 standarnya, karyawan, terus bank, terus ini manajemen. 12 ya. Oke, nah jadi seperti ini. Yang di tengah namanya apa? Sistem pemrosesan penggajian. Ya. Udah, kurang besar dibesarkan. Code. Ya. Kalau pengen lebih gede nggak apa-apa, ini dibesarkan lagi sampai kira-kira proporsional. Nah, sudah jadi. Ya. Sekarang tinggal di-connect tuh dihubungkan gitu ya. Ini kalau boleh saya kurang ke samping biar lebih bagus lagi. Nah, sekarang di-connect, caranya connect gimana? Pakai ini loh, connector tool ini loh, ya. Nah, tapi sekarang kita berada di pointer tool gitu ya. Yang bergerak ini tanda panah itu namanya pointer. Kalau konektor beda lagi itu kayak begini konektor. Ya, masing-masing punya 4 sumbu. Jadi kalau mau nyambung itu ke sumbunya. Nah, ini misalnya begini gitu ya. Ya, ini juga dari sini ke sini gitu misalnya. Sumbunya. Nah, begitu. Tapi kalau nggak ada panahnya, ya udah panahnya nanti kita ke format shapes. Ya, panahnya itu ada line. Kita yang n row type-nya yang mana aja terserah kalian. Ini misalnya. Ya, itu di oke saja. Nah, sudah seperti itu tuh. Nah, yang lain tinggal di copy aja format painter nanti sama dia. Ya. Dah, lalu ini disambungkan ke sini. Ini sambungkan ke sini. Ya, langsung aja nyambungkannya.
pakai konektor tool ini loh, diklik dulu konektor tool, jangan lupa. Ya. Konektor tool dari sini ke sini, ini ke sini gitu. Nah, rapi toh. Terus kembali lagi ke pointer tool. Kita format painter. Biar ada panahnya. Panahnya penting ya. Nah, ini sebenarnya seperti ini. Nah, tapi kalau di data flow diagram itu panahnya nggak kaku tapi lentur. Nah, caranya gimana? Klik di blok semua aja kalau udah jadi. Ini nanti di salah satu garis kita klik kanan, di sini ada curve konektor yang curve seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, sudah jadi ini. Ya. Nah, ini bisa di blok kalau kalian pengen desain yang nggak plain ya, di blok semua, terus desain gitu ya. Nah, sekarang kalian mau pilih desain apa, bebas. Ya. Nih, ini misalnya desain yang mana? Tuh. Nah, macam-macam toh. Yang mana terserah deh. Atau mau dihias sendiri satu-satu ya boleh gitu. Ya. Terserah aja. Misalnya yang ini. Gitu. Ya, lebih bagus jadi nggak plain seperti ini. Ya, itu drawing Visio untuk data flow diagram. Nah, terus yang berikutnya untuk breakdown-nya ini kita kasih nama ya, page 1. Ini page 1 apa? Ya. DFD level apa ini? Level berapa tadi? Ibu-ibu, bapak-bapak? Level 0, level 1 apa level 2 apa level 3 ini? Level 0, Pak. Ya, level 0. Betul. Itu siapa yang jawab ya? Mas. Saya, Pak. Ya. Kagunan. Kagunan, oke. Oke ya, jadi ini level 0. Nah, di video level 0, nah sekarang kita plus, kita mau gambar yang BFD level berapa? 1. Ya, level 1. Nah, ini nih level 1 nih, gambarnya seperti ini. Ya sama. Ya. Tadi kalau mau ngopi boleh, ya. Seperti ini boleh copy. Copy aja misalnya ke sini gitu. Nah, boleh ya. Nah, tapi kan prosesnya udah nggak seperti ini ya. Ini bisa dihilangin dulu gitu, nanti digambar lagi. Ya, kalau mau cepat pakai tips and tricks. Ya, itu depart dari SDM. Ya, nanti ada buletan 1 data proses. Loh. Ya. Sorry. Agak nge-lag sedikit kok, tadi hilang sedikit. Saya masih connect nggak? Masih connect nggak? Kalian masih bisa lihat toh? Masih, Pak. Layar saya gelap sebentar, terus layar saya gelap sebentar, hilang semua, terus kok ada lagi gitu. Kenapa ya? Oke, SDM ya, seperti gambar ini, terus kita ke data proses ini, ya, gedein dikit gitu ya. Kalau mau SDM-nya digedein dikit ya nggak masalah. Ya. Ke data proses nomor 1, itu nomor 1 adalah apa? 1.0. Ya. Update data karyawan master file penggajian. Nah, gitu. Ya. Kalau mau digedein dikit ya nggak apa-apa. Ya. Dah, terus departemen ada di sampingnya sini. Ya, departemen. Gitu. Nanti ada proses nomor 2. 2.0. Pembayaran gaji karyawan. Ya. Seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, nanti ada data storage ini loh. Nah, ini data store. Kan ada master file-nya tuh. Ya. Cara master file langsung aja ketik data atau daftar karyawan gaji. Nah, ini. Ya udah, sambung aja. Pakai tadi
connector tools ya. Sini gitu. Udah ada panahnya, udah otomatis. Terus kalau dari data storage ini bisa digedein data storage, tapi ke pointer dulu ya, ke pointer dulu, dibesarin dulu kalau kurang besar. Ini kalau kurang apa proporsional, kurang ke samping ya bisa digedein ke samping gitu. Nah, kalau data storage tuh ingat panahnya bolak-balik konektor seperti ini. Ya. Nah, sini. Tapi panahnya bolak-balik. Kalau bolak-balik ya klik kanan di format shapes, begin arrow type-nya ada, begin ya. Yang ini sama, biar sama. Nah, jadi bolak-balik seperti itu. Ya. Terus nanti dari data sini dipakai juga untuk pembayaran gaji. Nah, ini kartu presensi. Ya. Nah, gimana caranya nulis di apa namanya garis? Ya udah klik aja, klik 2 kali nanti ada tulisannya tuh. Data karyawan. Ya. Di sini apa? Kartu presensi. Nah, itu. Nah, udah. Terus kan kalau tadi garisnya mau mau ke pointer tuh jangan lupa, mau tidak kaku, klik kanan, curve. Dah, jadi deh. Nah, nanti kalian terusin sendiri ya. Masa saya gambarin contoh sampai selesai ya. Nah, ini kan sudah ada contohnya, nanti tinggal diterusin sampai jadi yang ini. Nah, segini ini. Sanggup toh? Gampang banget lah, anak secerdas kalian. Mudah lah, ini urusan kecil itu loh. Main gambar-gambar gitu sambil mikir gitu ya. Sekarang masih nyontek dulu deh, ya. Kalian nyontek dulu ya, nyontek dulu belajar visionya, ya. Nanti habis itu nggak cuma nyontek, gambar sama suruh cerita. Kalian cerita dengan kata-kata gitu. Nah, level paling tinggi itu adalah dari kata-kata Anda bikin sistemnya gitu. Kenapa kok harus begitu? Karena kalau perancang sistem itu nanti kalian datang ke perusahaan atau nanya orang, mau sistem kayak gimana? Oh kayak gini. Oh dia cerita gini gini gini. Tapi kan dia nggak bisa mendesain. Nah kalian harus mendesain gitu. Jadi dapatnya kata-kata terus kalian dapat gambar. Nah ini sekarang levelnya pertama adalah kalian nyontek dulu, nyontoh aja pokoknya. Level kedua nanti kalian gambar dan cerita. Level ketiga cerita suruh gambar. Kira-kira yang paling susah mana? Yang mana? Yang pertama, kedua, apa ketiga tuh? Menurut kalian? Ketiga, Pak. Ketiga. Ya, jadi dapatnya kata-kata semua kasus gitu ya. Terus nanti gambarnya gimana? Nah, itu nanti ujiannya kayak begitu. Ya, saya kasih ujiannya itu untuk Meet. Nah, habis ujian itu bisa ya. Nanti kalian sama Pak Arif setelah itu. Ya, kerjaannya beda lagi. Begitu ya? Kira-kira begitu. Nah, ini terusin nanti ke sheet kedua. Ini kan sheet pertama yang tadi, ini sheet kedua ya. Nanti tinggal di yang rapi aja, mau di warna yang lain juga boleh. Terus plus lagi sekarang apa? Flow chart-nya, flow chart. Nah, udah flow chart ini berarti kita mau gambar yang ini nih. Nah, ini lama ini gambarnya. Ya, tapi nggak apa-apa. Kalau senang enak kok ya main-main begini gambar-gambar. Ya, kadang-kadang orang tuh males teknis gitu. Padahal penting juga gitu. Ya, nah ini. Ya udah. Nah, sekarang kita panggil dulu. Ini kan belum ada flowchart nih. Nah, cara manggilnya yang more shapes. Nah, ini ada flowchart. Ya. Nah, flowchart kalian panggil 2 ya, yang basic. Satu lagi flowchart lagi, tapi bukan yang basic. Nambah lagi yang miscellaneous flowchart shapes. Lain-lain gitu. Miscellaneous flowchart itu artinya lain-lain. Nah, jadi ada 2. Ada basic flowchart sama miscellaneous flowchart shape. Tadi kan cuma data flow diagram, ya. Kalau mau dipanggil seperti itu gitu. Kalau mau ngapus ini gimana Pak? Ya nggak usah dihapus kalau mau ya. Kalau mau dihapus ya gini, close gitu, close ke kanan. Nah seperti ini. Ya, tapi kita kan perlu kalau udah sering ya, yang kita pakai kan itu aja. Ya, ini software tadi untuk yang data flow diagram shapes, terus habis itu software, flowchart, basic flowchart shapes. Habis itu
yang miscellaneous juga. Jadi ada 2. Ya, karena kalau nggak ada di basic, adanya di miscellaneous ini, shapes-nya untuk flowchart. Ya, nah sekarang mari kita gambar yang ini. Nah, ini dia. Oke, cari logonya yang itu pasti di basic ya, yang terminal pertama itu start. Ya. Nah, start atau end. Start dulu ya. Kita lihat dulu lah caranya. Kalau tips triksnya, saya sih begini ya. Begini dulu, kumpulin aja dulu gambarnya sebelum nulis-nulis, nanti tinggal proporsinya gimana gitu ya. Seperti ini. Ada lagi dokumen, ya, ada segitiga juga. Segitiga ini nggak ada di sini, berarti di miscellaneous. Nih, ini artinya merge, di merge itu di sini gitu ya. Terus ini juga bisa di copy ke sini. Sini juga ada merge di sini, datanya bisa dipakai gitu di sini. Ya. Nah, nanti saya ajarin dokumen, misalnya ini. Pertama apa tadi? Ini SDM. Ya. Klik kanan ini data perubahan karyawan. Ya, ini data karyawan, data karyawan. Nah, ini supaya rapi, ini kan nanti masih ditumpuk begini ya. Yang belakang kan tulisannya nggak kelihatan tuh. Ya, kalau bisa nanti dipanjangin aja seperti ini gitu, nggak apa-apa. Nanti ini disamakan ya, nggak masalah. Ya, terus ini biar di atas ya, ini di atas gitu. Tuh di atas biar nanti numpuknya enak ya. Tulisannya teksnya tuh di atas gitu loh. Nah, seperti ini. Ya, nanti numpuknya seperti ini kan rapi gitu. Nah, agak ke sebelah kanan dikit. Nah, gitu. Nanti kalau mau numpuk lagi, di Ctrl C, Ctrl V, tumpuk lagi gitu. Ya. Ada 4 dokumen, tumpuk lagi, rapi dia. Nah, seperti itu. Tapi ya tulisannya harus ditaruh di atas, kalau di tengah nggak bisa rapi gitu. Kalau mau ngerapiin ya pakai kursi ini juga bisa kok, pakai keyboard, pakai apa namanya tanda panah-panah itu. Ya. Kalau mau makin rapi gerakannya di zoom sampai begini gitu ya, sampai agak zoom ke bagian tertentu. Kalian misalnya perfeksionis pengen rapi banget, pengen rapi ya sudah ini dirapiin sampai kayak gini ya bisa. Ya, ini juga bisa. Nah, ya siapa tahu pengen rapi gitu ya, saya menghargai kerapihan gitu ya. Nah, misalnya, nah begini kan lebih cakep gitu, tuh lebih rapi tuh. Malah contohnya jelek banget tuh kayak begini, ini apaan ini, lebih rapi yang ini kan. Gitu. Ya, kalau mau gerakan semua ini bisa ke pointer tool, di blok ini terus digerakin ini biar dekat ke sebelah sini gitu. Nah, gini itu bisa. Nanti terus ke sini. Gitu. Ya. Nanti agak sebelah sini. Ya. Udah, terus ke konektor tuh kasih panah. Nah, kalau panahnya nggak lurus Pak, lah iya, caranya gini, di blok ini ke pointer tuh lagi, digeser ke kiri. Kalau kurang itu di zoom lagi yang gede gitu. Nah, iya, kalau nggak bisa yang ini yang di bawahnya yang digoyang. Nah, gitu. Lurus nggak? Lurus. Itu misalnya. Ya, terus ini nanti pakai konektor lagi ke sini gitu. Kalau kurang lurus ya dilurusin. Sorry. Aduh. Ingat ya, pointer sama konektor tuh beda fungsinya. Nah, seperti ini. Nah, ini tulis, klik 2 kali, update data karyawan. Titik 2 terus, terserah itu dicontoh aja nanti. Kalau bisa lebih dari rapi dari itu, dikegedean tulisannya ya. Kecilin. Nah, gitu. Kalian lanjutkan. Sampai jadi seperti ini gitu. Kalau garis terputus tetap harus terputus-putus ya. Nanti terus ini
ke sebelah sini, ya. Terus tadi yang ini ada kartu presensi 1 biji. Ya, tarif pajak, data tarif pajak ini terputus-putus, garis terputus-putus itu ada kok. Oh, sorry, garis terputus-putusnya nanti begini. Ini klik dulu aja pakai konektor ke sini gitu ya. Terus ini juga ke sini. Ya, ini ke sini. Dari atas ke sini juga. Terus di sini nanti ada 4 ya. Bisa di copy, Ctrl V gitu. Sini 4 biji gitu. Nah, konektor lagi sini. Nanti kan bisa dirubah sendiri kata-katanya. Ini contoh aja biar cepat. Nah, kan lurus. Itu caranya ngelurusin. Nah, tinggal kalau mau kalau mau putus-putus data shape, nah itu dash type-nya yang seperti apa? Nah, putus-putus yang ini gitu, yang ini nih. Nah, gitu. Terus dia biginnya ada, begin, nggak cuman N panahnya itu. Nah, udah putus-putus tuh. Tinggal aja format painter aja gitu. Nah, seperti itulah kira-kira. Ya, sini kartu presensi. Nah, gitu. Siapkan, cek, dan daftar gaji. Update file. Sorry. Nah, seperti ini. Nah, ya, seperti ini. Ya, nanti digambar aja. Ya, tugas kalian. Nah, dibuat proporsi lah. Begitu? Ya. Kira-kira begitu ya. Nah, kan jadi rapi daripada ini kan. Oh, ini cuma 2 deh, sorry. 2 saja. Beda. Tadi mau ngasih contoh yang 4. Sorry. Pointer tuh. Nah, ini. Ya. Oke. Jadi tugas kalian minggu depan adalah mengumpulkan ini gitu. Ya, data flow diagram, data level 0, level 1-nya dan flowchart-nya untuk apa? Sistem pemrosesan penggajian. Jangan lupa nge-save-nya. Ya. Nge-save-nya tuh lihat ada aturannya tuh. Ya. Jadi nanti save, nama save-nya ini contohnya ada formatnya ya. Jadi project 31, nama, NIM, sama kelas, upload ke Bismart gitu. Upload ke Bismart. Mana? Sebentar. Sorry. Mana sih Bismartnya? Bismart. Nah, ini dia. Sorry. Loh, Bismart kok belum kebuka sih? Oh, yang mati Bismartnya tadi. Sorry. Nah, ini mati tadi berarti. Kenapa ya? Jumat kok mati. Jumat sore lagi. Oke. Rancangan. Ya, kalian ke sini nanti upload. Biasanya kalian sudah tahu ya. Ini upload. Nah, ini. Payroll kan 31, klik. Upload tugas payroll energy. Klik, nanti upload. Nah, kalau mau lihat ada video lah.
Tapi ini nanti video ini juga saya pasang di sini, video hari ini. Oke, kira-kira begitu. Ada pertanyaan nggak? Gampang lah ya untuk anak-anak cerdas kalian.